kita boleh bersuka cita, boleh bergembira karena dengan kasih dan kemurahan Tuhan, ya, atas berkat pertolongan Tuhan sajalah kita boleh ada pada saat hari ini. Mari segera saja ya kita dengarkan firman Tuhan sesuai dengan apa yang sudah sampaikan tadi. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-29. Galatia pasal 3 ayat yang ke-29 atau ayat paling terakhir, saudara ya. Saya akan bacakan Galatia pasal 3 ayat yang ke-29. Ya, menghormati pembacaan firman Tuhan, mari saya ajak kita bangkit berdiri semua dan kita akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan ini. Saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkataan firman Allah demikian, terdapat di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Puji Tuhan. Dalam pembacaan firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa kita patut bersyukur kepada Tuhan, ya, oleh karena iman dan percaya kita kepada Tuhan, ya, yang pada akhirnya ya kita juga sebagai anak Tuhan menikmati janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham, ya. Dalam pembacaan firman Tuhan ini kita dapat perhatikan bahwa janji Tuhan itu ada dalam pada ayat yang ke-14, saudara. Ayat 14 katakan begini, saudara ya. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya, kita menerima, ya, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Roh adalah kuasa, adalah kekuatan, ya, adalah keselamatan. Dan keselamatan itu adalah merupakan janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, janji Tuhan itu atau Yesus Kristus membuat ini supaya, ya, di dalam Allah berkat orang percaya, ya, berkat Bapak Abraham itu akan terus dialami oleh orang-orang yang beriman atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada hal-hal yang harus kita perhatikan dari kehidupan Abraham dan apa saja yang dia lakukan, ya, atau dilakukan oleh Abraham. Abraham adalah seorang yang sangat taat kepada Tuhan, seorang yang sangat taat kepada Tuhan, dan ketika ia dipanggil oleh Tuhan, diutus, ya, untuk menerimanya semacam milik pusaka, ya, yang Tuhan kasih kepada Abraham. Nah, sehingga pada saat Abraham dipanggil dan diperintahkan oleh Allah untuk mengetahui dan melakukan atau mengerjakan
sesuai dengan kehendak daripada Tuhan, sehingga Tuhan suruh kepada Abraham untuk pergi ya kepada satu negeri, satu tempat ya sebagai milik pusaka yang diperoleh oleh Abraham. Nah, Abraham sebenarnya tidak tahu tempat itu, tapi karena ini perintah Tuhan, maka Abraham melakukan. Artinya Abraham itu taat dengan perintah Tuhan. Abraham itu taat dengan apa yang Tuhan suruh. Tuhan suruh kerjakan. Nah, oleh karena itu, dengan ketaatan daripada Abraham inilah, maka Allah berfirman kepada Abraham. Ada janji Tuhan, ada janji keselamatan, ada janji berkat Tuhan yang akan dialami oleh Abraham dan bangsa-bangsa lain atau keturunan-keturunannya daripada Abraham. Artinya kepada bangsa-bangsa orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita inilah yang merupakan sebagai orang-orang yang percaya yang harus mengerti dan melakukan. Nah, di mana kita lihat dalam hal ini Abraham ketika Tuhan suruh, Tuhan perintahkan, setiap di mana Abraham berkunjung, di mana Abraham hadir, disitulah Abraham mendirikan satu mezbah, ya, dan mezbah dibangun oleh Abraham adalah mezbah untuk Tuhan. Mezbah ini berbicara tentang tempat beribadah, di mana dia hadir, di mana dia pergi, disitulah dia mendirikan satu mezbah bagi Tuhan, yang berbicara tentang bagaimana dia berhubungan dengan Tuhan, berbicara bagaimana dia beribadah kepada Tuhan, berbicara bagaimana suatu hubungan Abraham dengan Allah yang ia sembah, yang ia puji, yang dia puja. Nah, inilah yang merupakan letak kebaikan Abraham. Makanya di dalam Alkitab Abraham disebut sebagai bapa segala orang beriman. Karena apa? Karena di mana dia pergi, di situ dia membangun satu mezbah, membangun satu hubungan dengan Tuhan, membangun satu ibadah dengan Tuhan. Ya, dimanapun dia pergi, dimanapun dia berjalan. Nah, oleh karena itu, ketika Abraham, ya, mezbah yang dibangun oleh Abraham adalah untuk mendekatkan dirinya dengan Tuhan. Nah, salah satu mezbah yang dibangun oleh Abraham adalah di dalam Kejadian pasal 12 ayat 4 sampai 7. Dibangun oleh Abraham dekat Sikhem. Ya. Nah, kata Sikhem ini artinya mempercayakan segenap hidupnya di atas bahu Tuhan. Dalam pengertian bahwa bergantung penuh kepada tuntunannya Tuhan. Ya. Jadi tidak lagi mengandalkan kekuatannya sendiri sebagai manusia. Abraham membangun satu hubungan dengan Tuhan dalam pimpinan Tuhan. Segala beban, segala persoalan, segala niat oleh Abraham itu dia kasih di bahunya Tuhan, supaya Tuhan merespon doa-doa yang dinaikkan oleh Abraham. Gitu. Ya, Abraham
membangun satu mesbah, artinya membangun satu hubungan dengan Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, menyerahkan setiap persoalannya kepada Tuhan, diserahkan di atas bahunya Tuhan. Ya, diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Segala persoalannya disampaikan kepada Allah ketika saat dia dalam persekutuan dengan Allah, di mana dia bangun satu mesbah tempat persekutuan dengan Allah, ya, sehingga membuat hati Tuhan, ya, membuat hati Tuhan ada belas kasih kepada Abraham, ya, ada kasih Allah kepada Abraham. Nah, sama halnya dengan kita. Kita mau bangun satu hubungan dengan Tuhan, itu kita menghampiri Tuhan. Persoalan apapun yang kita rasakan, kita alami dalam hidup kita, kita bangun mesbah dengan Tuhan. Ya, kita bina hubungan baik dengan Tuhan. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita serahkan dengan Tuhan. Ya, dengan kita melakukan satu peribadatan dengan Allah, memuji Tuhan, menyembah Dia, menyerahkan setiap persoalan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan menjawabnya. Tuhan akan datang menolong kita. Nah, kita lihat bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dan jangan kita bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Sebagaimana Abraham melakukan itu, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi dia belajar mengandalkan Tuhan, berimankan kepada Allah yang hidup, percaya kepada Allah yang hidup, bahwa Allah sanggup memulihkan, menolong, memberikan kemampuan dan kekuatan kepada Abraham apa yang akan dia lakukan, ya, sehingga Tuhan berkenan kepada Abraham. Nah, kita lihat Amsal pasal 3 ayat 5 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, ya, dengan segenap hatimu. Ya, jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Artinya segala sesuatu kita pikirkan, pengetahuan kita harus betul-betul berdasarkan dengan kekuatan kuasa Tuhan, saudara, bukan dengan kekuatan kita manusia. Nah, kita lihat selanjutnya. Kejadian pasal 12 ayat 8 katakan, ya, bila kita mengangkat tangan berserah kepada Tuhan, Dia akan turun tangan menolong kita. Nah, di sini kita lihat Abraham juga mendirikan satu mesbah di dekat Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Kejadian 12 ayat 8. Nah, kita lihat kelanjutan daripada perjalanan Abraham. Dimanapun, saya katakan tadi, dimanapun dia pergi, di situ dia mendirikan satu mesbah. Ya, mendirikan satu mesbah, tujuannya adalah memanggil nama Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh Abraham adalah sesuatu di mana dia membutuhkan Tuhan hadir dalam dirinya maupun di tempat di mana dia mendirikan mesbah. Nah, kata Betel berbicara tentang kediaman Tuhan, ya, di mana tempat itu, ya, tempat Dia bertakhta. Dan ini menunjukkan bahwa
Abraham sangat menghormati Tuhan. Abraham sangat menghormati Tuhan. Saya percaya kita yang hadir, kita semua orang percaya tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa. Tetapi jangan lupa, di saat-saat di mana kita berada, kita harus mengakui, menaruh hormat kepada Tuhan yang kita sembah, kepada Tuhan yang kita muliakan, saudara. Ya, kalau orang-orang yang tidak menaruh hormat kepada Tuhan adalah orang yang tidak taat dengan Tuhan. Sehingga coba lihat orang-orang yang tidak menaruh hormat dengan Tuhan, hidupnya amburadul. Ya, hidupnya tidak mengalami yang namanya damai sejahtera. Ya, walaupun dia punya satu kekayaan yang luar biasa secara lahiriah, tapi dia tidak akan merasa bahagia. Kenapa? Karena dia tidak pernah menaruh hormat dengan Tuhan. Dan perlu kita sadari, memang semua berkat yang kita peroleh, kita terima itu dari Tuhan. Tapi bagaimana kita merealisasikan rasa hormat kita kepada Tuhan dengan segala berkat-berkat yang Tuhan beri? Adalah caranya adalah kita memberi apa yang kita bisa beri di dalam pekerjaan Tuhan, terlebih di hadapan Tuhan. Ya. Nah, kita perhatikan di sini bahwa berkat senantiasa itu tersedia bagi setiap orang yang menghormati Tuhan, yang menempatkan Tuhan sebagai yang paling utama di dalam kehidupannya. Ya, berkat yang paling luar biasa, berkat yang paling utama, berkat yang paling penting bagi setiap orang percaya kepada Tuhan adalah ketika dia menyadari bahwa segala berkat Tuhan dia peroleh adalah pemberian Tuhan, itu dia harus menghargai segala berkat itu, menghormati Tuhan, ya, menghormati pemberian Allah yang Tuhan telah berikan dalam hidupnya. Sebesar atau sekecil apapun yang kita peroleh, yang namanya berkat itu kita sadari itu adalah berkat Tuhan, maka kita harus menghargai. Ya. Nah, kita lihat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan orang percaya untuk hidup di dalam kesusahan. Kalau kita perhatikan Abraham, sebenarnya dalam perjalanan Abraham dia mendirikan satu mezbah, di mana dia pergi di situ dia mendirikan satu mezbah. Ya, dia mengalami yang namanya tantangan, dia mengalami yang namanya kesusahan. Namun dia tidak pernah akan mengeluh dengan kesusahan itu. Dia tidak pernah mengeluh dengan persoalan yang dia hadapi. Yang lebih dia tertuju hanya bersyukur kepada Tuhan. Hanya dia selalu ingat bahwa hidupnya adalah anugerah Tuhan, ya, adalah kasih sayang Tuhan yang dirasakan oleh Abraham. Maka dari itu Abraham disebut sebagai orang yang taat, orang yang beriman. Ya, adalah orang yang beriman, Bapa segala orang yang beriman. Ya, kita percaya firman Tuhan ini juga adalah mengajarkan kita bagaimana kita mempertahankan iman kita dengan Tuhan Yesus. Ya, bagaimana kita diajarkan untuk selalu hidup kuat dengan Tuhan. Oleh karena itu kita lihat kebenaran firman Tuhan. Pasal yang ketiga ayat 13, ya, Galatia pasal 3 ayat 13 katakan begini: Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Salah satu pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus
yang dimengerti oleh Abraham, ya, membuat Abraham itu taat dengan Tuhan. Dia tahu pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia tahu Yesus menjadi sebagai manusia yang terkutuk karena siapa? Karena dosa manusia. Dia rela dikorbankan dirinya untuk supaya kita manusia diselamatkan oleh Allah. Nah, inilah yang Abraham lihat. Inilah yang Abraham perhatikan. Inilah yang Abraham rasakan dalam dirinya. Dia tahu satu pengorbanan Yesus. Dia tahu satu pengorbanan Allah. Membuat kita mengerti, membuat kita tahu bahwa betapa Tuhan mencintai kita, betapa Tuhan mengasihi Abraham. Sehingga tertanam dalam hatinya Abraham bahwa dia tidak akan pernah berbalik. Dia tidak akan pernah meninggalkan Allah. Tapi dia percaya, dia tahu Tuhan Yesus atau Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang luar biasa. Nah, kita lihat ayat 15. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan satu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Kita lihat, baiklah kupergunakan satu contoh dari hidup sehari-hari, satu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Sekalipun kita manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahkan apa yang dilakukan, apa yang menjadi janji kita. Dan janji Allah pun demikian, itu tidak dapat dibatalkan. Janji Allah ya dan amin. Nah, demikian pun juga apa yang kita lakukan itu, apa yang sudah menjadi satu janji kita, itu tidak bisa dibatalkan, harus kita lakukan. Sekali kita menjadi orang percaya, sekali kita menjadi orang beriman kepada Tuhan, harus kita lakukan. Sebagaimana Abraham mengalami, dia lakukan itu dengan baik. Ayat 16, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi janji keselamatan Allah kepada Abraham itu terjadi melalui Kristus. Nah, Kristus ini lahir di dunia ini adalah satu penggenapan kebenaran firman Allah supaya manusia diselamatkan oleh Allah. Nah, seperti sudah saya katakan tadi, kita punya iman, kita percaya hanya Allah kita yang hidup, supaya Allah yang dapat menyelamatkan kita melalui seorang anak manusia, yaitu Yesus Kristus yang dikorbankan untuk menebus dosa manusia, yang seharusnya manusia itu ya tidak dapat diselamatkan. Kenapa? Karena manusia sudah berdosa, jatuh di dalam dosa, seharusnya ada di dalam alam maut. Ya, namun ketidakberdayaan manusia untuk bangkit dari maut, keluar dari maut, maka Yesus Kristus itulah yang diutus menjadi penolong kita, menjadi penebus kita. Terus ayat 17,
Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janji Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Jadi janji daripada Allah itu tidak dapat dibatalkan. Sekian tahun janji Allah itu sudah diungkapkan oleh Allah untuk Abraham tentang keselamatan. Tapi ribuan tahun kemudian baru Abraham memperoleh janji itu. Ya. Oleh karena itu ayat 19 katakan begini, kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian pertentangkah hukum Taurat dengan janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Jadi hukum Taurat, ingat, janji Allah itu ada dalam ruang lingkup hukum Taurat. Nah sekarang pertanyaan, bisakah itu dibatalkan atau pertentangankah dengan hukum Taurat? Tidak. Di mana katakan tidak? Tidak ada yang bertentangan dengan hukum Taurat, dengan apa yang Tuhan telah janjikan. Justru karena ada hukum Taurat, kebenaran sejati itu dibuktikan dengan hadirnya Yesus Kristus di dunia. Ya. Atau saya putar, Yesus Kristus ada sesuai dengan janji itu karena hukum Taurat. Kita bisa mengerti hukum Taurat, kita bisa memahami hukum Taurat, sebab karena hukum Taurat ada kebenaran, ada kasih. Sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, hadirnya Yesus Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Yesuslah yang datang untuk menggenapi semuanya itu. Jadi jangan lupa hukum Taurat itu bukan ditiadakan, digenapi. Maka dari itu kalau hukum Taurat itu tidak ditiadakan, berarti kita tidak perlu baca Alkitab itu, hukum Taurat, tidak perlu. Tapi karena itu adalah firman, sebagai hukum Taurat bagi orang percaya, maka kita harus memahami dan mengerti, membaca, memahami semuanya. Karena dari situlah kita akan melihat betapa Tuhan itu berkuasa, betapa Tuhan itu ada Tuhan yang benar, Tuhan yang adil bagi setiap orang yang percaya, kata firman Tuhan. Maka dari itu kita lihat, ya. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Kitab suci mengurung semua dan segala kekuasaan dosa. Karena dosa, saya katakan, karena dosa yang sudah menguasai, maka firman Allah itu datang. Kitab suci itu telah datang untuk memperlihatkan tentang kebenaran Allah, ya, supaya orang yang berdosa itu ditobatkan, menyadari
Ya, menyadari apa yang sudah kita lakukan yang tidak berkenan kepada Allah. Dan sesuai dengan janji Tuhan, maka Yesus Kristus datang sebagai perantara bagi kita dengan Allah. Untuk supaya kita dapat pengampunan. Dengan jalan adalah kita beriman, kita percaya kepada Yesus Kristus yang hidup. Ya, kita terus ayat firman Tuhan, ayat 23. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi jelas sekali. Ya, kita dituntun. Jadi selama Yesus Kristus itu lahir di dunia, kita masih dikurung dengan hukum Taurat, hukum Allah. Dan dari hukum Taurat ini kita dituntun untuk hidup beriman, hidup percaya. Nah, ketika Yesus ada, Yesus lahir di dalam dunia, maka kita yang percaya, kita yang beriman kepada Allah dibenarkan. Sungguh sangat beruntung kita. Sungguh sangat berbahagia kita. Kita sudah percaya Yesus Kristus sebagai Allah yang hidup. Sebenarnya kita kalau sekarang boleh saya katakan, kita ini sementara tinggal dipoles saja. Dipoles hidup kita menjadi lebih baik lagi. Karena kenapa? Kita tidak melihat secara langsung pribadi Yesus bentuk apa yang datang ke dalam dunia. Firman Allah berkata, asal kita percaya saja kita diselamatkan. Yang ada tinggal bagaimana kita, reaksi kita, mau percaya Tuhan atau tidak, mau berimankan kepada Tuhan atau tidak. Ya. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, yaitu dari hukum Taurat. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi di pemandangan kita di hadapan Allah tidak ada lagi bilang, oh dia kaya, oh dia miskin, oh dia orang yang hebat, oh dia yang orang lemah. Tidak. Oh dia perempuan atau yang laki. Tidak. Tetapi kita di pemandangan Allah itu sama. Sama di pemandangan Allah. Yang Tuhan tuntut bagi kita adalah harus berimankan kepada Yesus sebagai Allah yang hidup, percaya kepada Tuhan, dan lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Artinya kita lakukan bagian kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka ketika kita sudah melakukan bagian kita, Allah punya tanggung jawab untuk memberkati kita. Ya, bukan berarti ya saya yang sampaikan lalu saya yang akan bertanggung jawab. Tidak, saudara. Tapi firman Allah menjelaskan kepada kita. Kita lakukan bagian kita. Ya, kita lakukan, kita kerjakan bagian kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, kebahagiaan Tuhan. Kebahagiaan dari Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita, saudara. Maka dari itu saya percaya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak akan pernah ya ditinggalkan Tuhan apabila kita dekat dengan Tuhan. Maka firman Tuhan berkatakan, hendaklah kamu dekat dengan Tuhan, melekatkan diri dengan Allah, membangun satu hubungan baik dengan Allah. Membangun hubungan dengan Allah adalah memanggil nama Tuhan, adalah memuji Tuhan, adalah memuliakan Tuhan. Lebih dari itu,
melakukan perintah-perintah Tuhan. Sehingga ketika kita sudah lakukan akan perintah-perintah Tuhan, maka kehidupan kita akan diberkati. Kita dituntun oleh Tuhan, saudara. Kenapa kita akan pasti dituntun oleh Tuhan? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Penyebabnya adalah karena kita taat, kita setia, kita bertanggung jawab, ya, selalu menyuruhkan nama Tuhan, selalu ya terjalin satu hubungan dengan Allah. Ya, hidup rukun satu dengan yang lain itulah menandakan kita memelihara hubungan baik dengan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, mari kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita tidak boleh lupa untuk senantiasa selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan senantiasa selalu menolong kita semua. Tuhan adalah Tuhan kita, Dia adalah Raja bagi kita. Dialah yang termulia, ya, di bumi maupun yang di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kita berdiri semua, kita nyanyikan pujian ini. Kaulah Tuhanku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kusembah Kau Tuhan, kusembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kusembah Kau Tuhan, kusembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi dan dengan kasih. Yang termulia di bumi dan di surga, ku sembah Kau Tuhan.